Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Arya Rizky Natasha dan rekan saya dari kelompok 2 yang membahas studi kasus mengenai perpustakaan. Latar belakang dari studi kasus ini yaitu manajemen proses bisnis adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien melalui pembangunan otomatisasi proses dan ketangkasan untuk mengelola perubahan. Business Process Modeling atau BPM atau pemodelan proses bisnis merupakan diagram yang umum mewakili urutan kegiatan secara implisit berfokus pada sebuah proses, tindakan, dan kegiatan. Sumber daya results yang digambarkan dalam PPB menunjukkan bagaimana mereka akan diproses. Tujuan utama dari BPM ini adalah untuk memberikan semua pengguna bisnis notasi yang mudah dimengerti, dimulai dengan analis bisnis yang menciptakan konsep awal proses, pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk menerapkan proses yang ada, dan proses pengelola dan pemantauannya. Oleh karena itu, BPM berfungsi sebagai jembatan antara perancang proses bisnis dan implementasi proses bisnis, menurut WSK 2007. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan, cetak, dan terekam. Mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Adapun pembahasan studi kasus kali ini yaitu yang pertama adanya proses bisnis masuk keluar perpustakaan, proses bisnis peminjaman buku, proses bisnis pengembalian buku, serta sedikit ada tambahan mengenai proses bisnis pengenaan denda buku. Yang kedua, menggunakan aplikasi Bisagi, menggunakan full, lens, dan messenger flow, komposisi proses, menggunakan branching dan merging, XOR, OR, dan AND, menggunakan text annotation, event type, temporal event, yang diperlukan adanya loop activity, loop structure, multi-instant activity, dan proses execution. Dan yang terakhir, analisis aliran. Baik, yang pertama yaitu proses keluar masuk perpustakaan yang diawali masuk perpustakaan, mengisi identitas kartu anggota, kemudian ada XOR gateway, yang dimana ada XOR split. Jika tidak ada atau tidak ada kartu anggota, maka berikan kartu anggota baru. Jika ada, maka isi keperluan. Kemudian ada XOR gateway join, yang dimana di sini ada 3 pilihan atau 3 condition. Yang pertama, pinjam buku, kembalikan buku, bayar denda. Kemudian XOR join, serahkan informasi, kemudian keluar perpustakaan. Selanjutnya yaitu proses bisnis peminjaman buku, yang dimana di sini ada full dan lens, yaitu peminjaman buku, siswa, anggota perpustakaan atau petugas perpustakaan yang diawali start oleh siswa, berikan buku pinjaman, kemudian petugas akan mencarikan kartu anggota, kemudian untuk siswa isi identitas kartu anggota, di mana pada saat siswa mengisi identitas kartu anggota, siswa sebelumnya sudah di messenger flow ke petugas, yang dimana petugas akan mencari kartu anggotanya. Kemudian jika sudah mengisi, siswa akan menerima informasi terima penolakan kartu anggota perpustakaan dan perintah pengembalian buku.
Kemudian ada NG2, kemudian buku dipinjamkan. Namun pada saat petugas akan mencarikan kartu anggota yang dimana jika ada maka cek maksimal peminjaman buku siswa. Jika tidak, maka berikan kartu anggota baru yang dimana siswa akan mengisi identitas kartu anggota barunya. Kemudian jika cek maksimalnya masih belum terpenuhi, maka catat buku peminjaman perpustakaan. Jika maksimal, maka tolak buku, yang dimana siswa akan menerima informasi penolakan dan perintah pengembalian bukunya itu tadi. Jika belum maksimal tadi, setelah mencatat buku peminjaman buku perpustakaan, kemudian catat peminjaman buku ke kartu anggota, yang dimana siswa akan menandatangani kartu anggota perpustakaan, kemudian menerima buku pinjaman, maka selesai di siswa, buku dapat dipinjamkan. Selanjutnya yaitu mengenai proses bisnis pengembalian buku, yang dimana diawali oleh siswa, berikan buku pengembalian dan berikan informasi siswa. Kemudian pesan tersebut akan disalurkan ke petugas perpustakaan yang akan menerima buku pengembalian. Sedangkan untuk siswanya mendapatkan informasi kelengkapan atau ketidaksesuaian buku, di mana petugas akan melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu cari kartu anggota perpustakaan, cek pengembalian buku, kemudian ada ORG2-nya. Jika sesuai, maka coret data peminjaman, maka akan ke NG2. Jika tidak sesuai, maka berikan informasi ketidaksesuaian buku, yang mana siswa akan menerima informasi. Jika sudah di NG2, maka buku dapat dikembalikan. Selanjutnya yaitu proses bisnis pembayaran denda buku, yang dimana diawali oleh siswa itu sendiri menyerahkan buku peminjaman, kemudian messenger-nya kepada petugas yang melakukan aktivitas hitung denda buku terlambat, dan terdapat text annotation yaitu ketentuan sistem denda, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai harga atau sanksi bila buku terlambat. Kemudian petugas akan menyerahkan informasi pembayaran denda, yang dimana siswa akan menerima informasi pembayaran denda itu tersebut. Kemudian siswa akan membayar denda buku, kemudian terima pembayaran denda, kemudian petugas akan menginputkan pembayaran denda, terus disimpan ke informasi pembayaran denda, diinputkan ke dalam komputer, terus pembayaran selesai. Untuk selanjutnya yaitu ada subprosesnya, yang dimana dapatkan pemilihan buku untuk setiap kategorinya, kemudian pilih buku yang diinginkan, maka ada subproses kembali yaitu peminjaman buku, pengembalian buku, atau pembayaran denda, kemudian keluar perpustakaan. Nah, ini tadi ada subproses dari peminjaman buku itu sendiri, hampir sama dengan tadi, yaitu berikan buku pinjaman, kemudian isikan identitas kartu anggota, XOR, jika ada, berikan kartu anggota baru, jika ada, maka mengecek maksimal peminjaman buku, kemudian ada XOR kedua lagi, terima informasi penolakan kartu anggota dan perintah pengembalian buku. Kemudian ada XOR lagi, yaitu jika belum maksimal maka catat buku pinjaman perpustakaan, jika maksimal maka tolak.
XOR jadwal lagi, catat pinjaman ke kartu anggota perpustakaan, terima buku pinjaman, maka selesai. Ini proses mengenai pengembalian buku, yang dimana pengembalian buku masuk ke perpustakaan, berikan buku pinjaman dan informasi kartu siswa atau anggota perpustakaan itu tadi. Kemudian akan dicari kartu anggota perpustakaan, cek pengembalian buku itu tadi, kemudian ada XOR. Jika sesuai, coret data, tidak sesuai, berikan informasi ketidaksesuaian, XOR lagi, terima informasi ketidaksesuaian buku, kemudian ada N gateway, yang dimana jika sesuai terima buku pinjaman, maka buku pinjaman dikembalikan. Jika tidak sesuai tolak buku pinjaman, maka buku pinjaman ditolak. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini ada proses pembayaran denda, yaitu serahkan buku peminjaman, lalu hitung denda terlambat, lalu ada text annotation dari ketentuan denda, lalu serahkan informasi pembayaran denda, terima informasi pembayaran denda, bayar denda buku, terima pembayaran, simpan informasi pembayaran denda, lalu denda dibayar. Lalu di sini ada permohonan diterima, lalu XOR periksa kelengkapan membutuhkan waktu 1 hari dengan N20% 80%, kemudian N-Gateway cek identitas kartu anggota, sama cek kelengkapan buku selama 1 hari, kemudian XOR buat informasi buku dipinjam sama buat informasi buku ditolak, yang selanjutnya selesai. Lalu 1 dibagi 0,8 itu dari 80%-nya, kemudian waktu maksimal setengah, 1, maksimal waktu 1 hari ditulis 1, kemudian 1 hari dikali 0,6 itu tetap 0,6, lalu ditambahkan sama 1 hari, di mana 0,4 kali 1, terus permohonan diproses, maka waktu seterusnya 1,25, dari 1/0,8 ditambah 1, tambah 1, tambah 1, jadinya hasilnya 4,25. Lalu ada permohonan diterima, di sini menggunakan jam, ada XOR periksa kelengkapan, membutuhkan waktu 1 jam dengan 20%, 80%, kemudian N-Gateway, cek kartu identitas anggota 0,5 jam, lalu cek kelengkapan buku, membutuhkan waktu 1 jam, lalu kemudian XOR buat informasi buku, jika diterima maka buat informasi buku diterima, membutuhkan waktu 0,5 jam, dengan 70%, lalu jika ditolak buat informasi buku ditolak membutuhkan waktu 1 jam dengan 30%, lalu permohonan diproses. 3,9 jam ini dibagi 4,25 hari sama dengan 3,9 jam dibagi 102 jam sama dengan 0,038 dibulatkan jadi 0,0. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan kelompok 2 atas presentasinya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ataupun ke sesi tanya